Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Karisma Abdul Iman dengan NPM 2411012071. Aku perwakilan dari kelompok 5. Kami akan membawakan materi tentang kasus McDonald's vs Supermac dengan permasalahan sengketa merek dagang. Yang pertama, saya akan memberitahukan perihal profil perusahaan, yaitu profil perusahaan McDonald's. McDonald's sendiri merupakan jaringan makanan cepat saji global yang didirikan pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Produk ikoniknya seperti Big Mac, kentang goreng, dan Happy Meal telah menjadikannya pemimpin pasar. Operasi di lebih dari 40.000 gerai di 100 lebih negara melayani sekitar 69 juta pelanggan setiap harinya. Kemudian untuk Supermac sendiri, itu adalah restoran cepat saji lokal Irlandia yang didirikan pada tahun 1978 oleh Pat McDonald. Beda ya. Kemudian mengusung kualitas makanan dari layanan pelanggan, Supermac memiliki 100 lebih gerai di Irlandia dan agresif dalam strategi ekspansinya ke pasar Eropa. Nama restoran ini terinspirasi dari julukan pendirinya saat masa sekolah. Nah, kemudian ada latar belakang dari kasus McDonald's vs Supermac ini adalah sengketa McDonald's and Supermac. Supermac McDonald telah memegang merek dagang dengan julukan Big Mac di Uni Eropa sejak 1996. Namun pada tahun 2017, Supermac, jaringan cepat saji asal Irlandia, menggugat McDonald's karena dianggap tidak menggunakan merek tersebut secara nyata selama 5 tahun berturut-turut. Supermac menuduh McDonald's menggunakan merek itu untuk menghambat ekspansi mereka ke Eropa. Nah, pada tahun 2019, EUIPO mencabut hak McDonald's atas status Big Mac untuk beberapa kategori. Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Uni Eropa pada tahun 2024 yang membuka jalan bagi Supermac untuk memperluas bisnisnya tanpa hambatan dari McDonald's. Adanya kasus ini ataupun sengketa ini menyoroti pentingnya penggunaan nyata dalam mempertahankan merek dagang. Oke, selanjutnya adalah giliran saya. Bab selanjutnya ini akan membahas pembahasan. Yang pertama ada aturan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan merek dagang dalam hukum internasional dan Uni Eropa. Merek dagang merupakan hak eksklusif yang diberikan pemiliknya untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing. Dalam hukum internasional, perlindungan merek dagang diatur oleh berbagai perjanjian seperti Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS atau Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Di Uni Eropa, merek dagang dikelola oleh European Union Intellectual Property Office atau EUIPO yang mengatur bahwa pemilik merek harus menggunakan merek tersebut secara nyata dalam perdagangan. Jika tidak digunakan selama 5 tahun berturut-turut, merek dagang dapat dibatalkan. Ketentuan ini menjadi dasar dalam sengketa McDonald's dan Supermac. Yang kedua ada alasan utama pembatalan merek dagang Big Mac oleh EUIPO. Supermac mengajukan gugatan pada 2017 dengan alasan bahwa McDonald's tidak menggunakan merek Big Mac secara nyata di Uni Eropa, melainkan hanya mendaftarkannya untuk mencegah ekspansi pesaing. Dalam persidangan, McDonald's gagal memberikan bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan penggunaan aktif merek tersebut dalam perdagangan, seperti dokumen penjualan atau iklan yang meyakinkan. Akibatnya, EUIPO pada tahun 2019 mencabut hak eksklusif McDonald's atas merek Big Mac untuk beberapa kategori produk.
Yang ketiga, ada dampak keputusan ini terhadap strategi bisnis McDonald's dan perusahaan global lainnya. Keputusan ini menjadi peringatan bagi perusahaan multinasional bahwa pendaftaran merek dagang tanpa penggunaan nyata dapat berisiko kehilangan hak perlindungannya. Bagi McDonald's, kehilangan merek Big Mac di Uni Eropa berarti mereka tidak bisa melarang penggunaan kata Mac oleh pesaing. Perusahaan lain pun harus lebih berhati-hati dalam mempertahankan hak mereknya agar tidak mengalami kejadian serupa. Terima kasih. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Nidia Altamevia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian merek dagang pada kasus. Kasus ini menegaskan bahwa merek dagang adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemiliknya untuk menggunakan tanda, simbol, atau nama tertentu dalam perdagangan. Namun, untuk mempertahankan hak tersebut, pemegang merek harus benar-benar menggunakannya dalam aktivitas bisnis. Jika merek dagang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu atau tidak digunakan secara aktif, maka hak eksklusifnya bisa saja dicabut. Jadi di sini aku mau ngelanjutin materi yang berikutnya, yaitu mengenai proses penyelesaian masalah. Nah, terdaftarnya merek Big Mac pada McDonald's membuat perusahaan Supermax tidak dapat mengekspansi perusahaannya di negara Uni Eropa. Meskipun perusahaan Supermax telah membuka cabang sekitar 100 outlet loh. Nah, upaya apa ya yang mereka lakuin? Upaya yang dilakukan perusahaan Supermax adalah mengajukan penghapusan merek melalui kantor merek HKI Uni Eropa. Dan berhasil, kantor HKI Uni Eropa menghapus Big Mac yang terdaftar atas nama McDonald's Corporation pada bulan Januari tahun 2019 karena McDonald's tidak dapat membuktikan dipakainya merek Big Mac secara yakin oleh mereka selama 5 tahun sebelum tahun 2017. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang sengketa merek dagang antara McDonald dan Supermac. Yang perlu kita ketahui yaitu tentang keadaan perusahaan saat ini, yaitu Supermac kini bebas menggunakan nama Mac untuk menjual produk unggas atau dalam nama jaringan restoran mereka. Namun Supermac masih berselisih dengan McDonald atas merek dagang di Inggris karena hukum merek dagang di Eropa pasca Brexit tidak lagi berlaku di Inggris. Slide selanjutnya itu tentang kesimpulan. Sengketa antara McDonald dan Supermac mengenai merek dagang Big Mac menjadi kasus penting dalam hukum merek dagang. Karena berdasarkan analisa yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hukum merek dagang di Uni Eropa mengharuskan pengguna nyata atas merek dagang untuk mempertahankan hak eksklusifnya. Keputusan Uni Eropa European Union Intellectual Property Office untuk mencabut hak eksklusif McDonald atas Big Mac didasarkan pada kurangnya bukti penggunaan aktif merek tersebut di pasar. Keputusan ini menunjukkan bahwa merek dagang yang tidak digunakan secara nyata dalam perdagangan dapat kehilangan perlindungannya. Kasus ini juga memberikan dampak signifikan terhadap strategi bisnis McDonald dan perusahaan multinasional lainnya. McDonald harus menyesuaikan strategi perlindungan mereknya, sementara Supermac memperoleh keuntungan dengan dapat memperoleh bisnisnya di Eropa tanpa hambatan hukum dari McDonald. Selain itu, keputusan ini memberikan presiden penting bagi perusahaan lain untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dan mempertahankan hak merek dagang mereka. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.